Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Anggit Melati dengan NIM 402200066 dari kelas Perbankan Syariah C Fakultas IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul tema Analisis Akad IMBT Bilbai dalam Perspektif Hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian ijarah. Secara harfiah, ijarah berasal dari kata al-ajru dari bahasa Arab yang menurut bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Sementara secara etimologi, ijarah bermakna yaitu menjual manfaat. Dalam arti luas, ijarah adalah akad atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang disepakati. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum ijarah adalah mubah atau diperbolehkan. Yang kedua adalah pengertian akad ijarah mutamahiyah bitamlik. Ijarah mutamahiyah bitamlik atau yang disebut dengan IMBT adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pembeli sewa yang disebut dengan muajir kepada penyewa yang disebut mustajir melalui akad jual beli hibah setelah berakhirnya masa sewa. Selama penyewa telah menerima pembayaran untuk layanan yang disediakan oleh barang yang disewa, DSN MUI nomor 27/DSN/2002 Fatwa menyatakan bahwa perjanjian sewa IMBT memberikan opsi untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa akad ijarah telah terpenuhi. Sudah banyak di kalangan masyarakat yang menggunakan akad ini sebagai salah satu sarana transaksi pembiayaan yang berkenan dengan sewa-menyewa. Titik di dalam pelaksanaan akad ijarah mutamahiyah bitamlik sudah ditentukan pada fatwa DSN MUI yang menjadi pedoman sesuai ketentuan umumnya. Akad ijarah mutamahiyah bitamlik sudah tertera pada fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI-3/2002. Akad ijarah mutamahiyah bitamlik bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah seluruh rukun dan syarat akad ijarah berlaku sesuai dengan fatwa nomor 9/DSN MUI-4/2000. Yang kedua adalah pelaksanaan akad al-ijarah al-mutamahiyah bitamlik harus disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian juga salinan akad ijarah ditandatangani harus disertakan dalam akad tersebut. Yang nomor 3 adalah hak dan tanggung jawab masing-masing pilih harus dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak. Yang ketiga adalah rukun dan syarat akad ijarah mutamahiyah bitamlik. Syarat IMBT. Pada akad pembiayaan IMBT memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah terdapat kesukarelaan antara kedua belah pihak. Yang nomor 2 yaitu si pemilik barang memiliki manfaat yang mana manfaat tersebut dibenarkan dalam Islam dan dapat dinilai ataupun diperhitungkan. Rukun IMBT. Yang pertama adalah pihak yang menerima objek sewa atau yang disebut penyewa mustajir sama dengan nasabah ketika di dalam dunia perbankan. Yang nomor 2 yaitu pihak memberi sewa muajir yang memiliki objek yang disewakan. Yang nomor 3 adalah objek atau barang yang disewakan. Yang nomor 4 adalah manfaat atau harga sewa. Yang nomor 5 adalah serah terima barang atau ijab qabul. Selain kedua syarat tersebut juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi. Adapun syarat akad pembiayaan IMBT terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan substansif dan persyaratan formal. Persyaratan yang pertama meliputi pada uji coba yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada penyewa atau nasabah dengan melakukan survei apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan dan memiliki kesungguhan dan hubungan bertransaksi serta guna menjamin nasabah akan mendapatkan dana yang sesuai oleh aturan yang berlaku. Akad ijarah mutamahiyah bitamlik dalam perspektif hukum Islam. Akad ijarah mutamahiyah bitamlik sendiri sebelumnya dalam fikih muamalah Islam belum ada, tapi banyak ulama Islam yang melakukan renovasi ataupun inovasi terbaru dalam akad ijarah ini. Sebenarnya akad ini adalah penggabungan antara dua akad sekaligus, yaitu antara ijarah dan akad bitamlik. Tetapi akad ini sebenarnya sudah memenuhi kriteria standar dalam memenuhi perbankan syariah pada umumnya sesuai dengan kaidah Islam.
Dalam mazhab Malikiyah, akad ijarah mutamahiyah bitamlik ini membolehkan selama akad ini tidak mengandung kebohongan atau kedustaan antara kedua belah pihak. Mazhab Hanafiyah membebaskan dalam artian juga membolehkan akad ini selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mazhab Syafi'i beserta mazhab Hambali berpendapat bahwa boleh dalam melakukan akad yang terdiri dari penggabungan akad dan diakhiri akad ghibah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman karena sudah melihat dan mendengar presentasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.